Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan modul 9. Pertama-tama kita buka soalnya. Lalu di sini kita disuruh untuk membuat laporan daftar barang. Nah, yang pertama itu kita buka Sublime-nya, lalu kita save. Pertama kita membuat modelnya terlebih dahulu. Kita beri nama model report PHP. Kita masukkan tag PHP, kelas model report, extension model, function. Kita masukkan function. Yang pertama itu memasukkan function laporan defaultnya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan query-nya, query untuk menampilkannya nanti. Kita masukkan select T untuk tanggal transaksi, koma O untuk nama barang, V untuk nama kategori. Lalu untuk totalnya kita gunakan sum, penjumlahan yaitu sum TD untuk harga dikali TD quantity. Jadi total itu penjumlahan dari harga dikali quantity. Lalu kita beri nama alias total. Variabel transaksi, kita alias T, transaksi detail. Ini kita menggunakan 3 tabel, yaitu transaksi detail, kita beri alias TD. Lalu yang ketiga itu dari tabel barang, kita alias O. Berarti ini kita menggunakan tabel kategori juga. Jadi kita masukkan kategori barang, kita alias dengan V. Berarti di sini kita menggunakan 4 tabel, yaitu transaksi detail, dan barang dan kategori barang. Lalu kita lanjut di sini dari tabel itu, lalu kondisinya itu TD transaksi ID sama dengan T transaksi ID. NO barang ID sama dengan TD barang ID. V kategori barang, kategori ID, O kategori ID.
lalu kita grup by berdasarkan nama barangnya. Ini lupa titik komanya. Setelah itu kita return $this database query, yaitu $query sesuai dengan kita masukkan. Lalu di sini kita buat function default. Terus yang kedua kita membuat function laporannya untuk nanti memasukkan tanggalnya. Nah, yang pertama itu kita masukkan tanggal 1, lalu ada tanggal 2. Tanggal 1 ini untuk tanggal awal mula, lalu yang tanggal 2 ini tanggal akhirnya. Lalu kita beri query lagi, yaitu select tanggal. Kalau ini query-nya sama, kita kopas saja ya, cuma ada beda di kondisinya nanti. Where, nah ini kita tambahkan n tanggal transaksi itu between, yaitu rentangnya dari tanggal 1 and tanggal 2. Nah, ini kita return kembali $this db atau database ke query-nya. Query-nya itu tadi $kr. Nah, ini kita save. Oh iya, pertama-tama kita itu harusnya ke autoload dulu, lalu ke database-nya. Nah, konfigurasi terlebih dahulu. Nah, yang ini karena saya sudah konfigurasi terlebih dahulu, jadi tidak perlu lagi. Nah, yang pertama itu kita masukkan database-nya. Ini database yang kita pakai itu database CIDB, masih pakai yang kemarin. Terus yang ini juga kita harus samakan true false-nya. Lalu kita ke autoload. Ini jika ada tambahan yang ingin kita masukkan, misalnya library atau helper dan lain-lain. Nah, karena di sini saya menggunakan nantinya format rupiah, untuk nanti tampilannya akan ada RP. Nah, di sini saya memerlukan untuk membuat helpernya. Terlebih dahulu saya akan membuat create new file, lalu saya akan save ke helper. Saya akan beri nama dengan format RP helper. Saya lupa memberi PHP-nya. .php. Nah, jika udah, karena di sini udah ada formatnya, kita copy saja. Lalu kita masukkan ke sini, kita save. Nah, yang selanjutnya kita create new file. Oh ya, selanjutnya itu kita harusnya memasukkan dulu agar kita deklarasinya tuh secara otomatis, yaitu kita di autoload ini. Nah, kita masukkan dulu sesuai dengan nama filenya, yaitu kita masukkan format RP. Nah, kalau udah kita save, ini otomatis langsung ke deklarasi.
Lalu kita save, kita buat controllernya. Kita beri nama report.php. Seperti biasa, masukkan tag PHP, lalu kelas, lalu nama filenya report extend ci controller. Jangan lupa buka kurung, lalu kita masukkan function construct. Function construct parent construct. Seperti biasa kita membuat function construct itu $this. Kita memanggil modelnya disload model, lalu kita masukkan nama modelnya yaitu model report. Nah, kalau udah, kita masukkan juga function index. Function index $laporan sama dengan $this. Panggil lagi modelnya, model report, lalu ke function laporan default. Ini akan otomatis memanggil fungsi dari laporan default. Lalu $this load view. Ini nanti kita akan buat view-nya, kita beri nama aja sekarang report view. Jangan lupa pakai $laporan, kita panggil laporannya. Lalu selanjutnya kita buat function report 1. If is set $post submit. Jadi kalau kita ngeklik submit, dia akan kesini. Lalu kita panggil tanggal 1 sama dengan $this. Kita panggil input metode post tanggal 1. Ini kita copy. Ini kita ganti jadi tanggal 2. Ini kita ubah $laporan std sama dengan $this. Kita panggil modelnya model report, lalu ke function laporan, kita panggil tanggalnya tanggal 1 dan tanggal 2. Lalu jangan lupa di sini kita panggil lagi untuk menampilkannya, yaitu disload view. Nama view-nya tadi kita beri report view, $laporan. Lalu else $laporan std sama dengan $this. Model report kita panggil lagi modelnya, lalu ke function laporan default, lalu kita panggil lagi $this view-nya view report
view, $, laporan. Titik koma. Nah, udah kita save. Modelnya sudah, controller udah. Selanjutnya itu kita buat view-nya. Kita create new file, kita save, kita ke view. Kita beri nama tadi report view.php. Ini kita beri tag H2 untuk memberitahu kalau ini apa. Nah, ini kita beri laporan daftar barang. Saya akan menambahkan nama saya di sini. Lalu kita masukkan tag PHP, kita echo from open report ke report 1. Ini dia akan ngelink ke controller dan ke function dari report 1 ini. Lalu kita masukkan table, masukkan tr, masukkan td, dan div. Ini kita masukkan input, type-nya itu date karena nanti masukkan tanggal, terus namanya itu tanggal 1, dan placeholder-nya itu nama di dalam kolomnya itu nanti tanggal mulai. Lalu kita div lagi, input, kita copy aja ya. Nah, ini kita ganti tanggal 2, ini diganti menjadi tanggal akhir. Lalu kita div kembali. Kita masukkan tr, kita masukkan td, lalu masukkan button, kita masukkan type-nya itu submit, name-nya itu submit tadi karena kita di control beri namanya submit. Lalu kita di sini beri nama itunya, nama button submitnya itu proses. Oke, udah. Kita tutup formnya. Lalu di sini kita masuk ke table lagi, masukkan. Kita beri bordernya itu 2. Bordernya 2, lalu kita masukkan tag tr, tag th, masukkan nama kolomnya nanti th, tanggal, th, nama barang karena ini laporan barang, laporan daftar barang, th, kategori barang, th, total transaksi. Udah. Lalu di bawahnya kita panggil lagi tag PHP, kita masukkan deklarasikan no ini kita mulai dari 1, total
total itu sama dengan 0. For each $std sesuai yang kita tadi buat, result as $r. Kalau kita echo di sini, tr masukkan td, lebarnya itu 10, $no, kita tutup. Di sini juga sama, kita copy aja. Sini harusnya. Ini diganti sama $r, akan manggil tanggal transaksi. Ini kita ganti sama 160. Lalu kita panggil lagi td, $r, kita panggil nama barangnya, nama barang dot kita tutup td-nya, kita copy aja. Ini kita ganti sama nama kategori, masukin lagi td, align itu posisinya itu di kanan, sebelah kanan. Kita tutup, lalu masukkan format. Nah, ini kita masukkan helpernya, $L ke total. Dot td. Lalu kita tutup tr. Setelah itu di bawahnya kita buat perulangan untuk nomornya. Jadi dia ke bawah itu bakal bertambah otomatis, misalnya dari 1 berarti langsung ke 2 gitu. Jadi dia tuh perulangan. Kita masukkan totalnya itu rumusnya total ditambah $r total.
di sini kita panggil tr lagi, pd span itu 4 aja, nama total, lalu td line ini di right aja samakan. Masukkan dengan format rp, ini kita panggil lagi $total, kita tutup. Lalu kita save, coba kita panggil, apakah dia akan terpanggil. Panggil localhost sci dari nama filenya index.php, nama controllernya tadi report. Dia akan terpanggil. Coba kita masukkan transaksinya. Dari tahun 2019 misalnya, Januari sampai transaksi hari ini. Kita coba proses. Nah, ini bakal tampil sesuai dengan tanggal yang kita input. Laporan daftar barangnya. Mungkin sekian live code dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.